Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di juara. Kita bahas soal penilaian akhir tahun untuk kelas 5 SD. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1, kita lihat. Nilai ulangan 10 siswa adalah sebagai berikut. 6, 7, 6, 8, 7, 5, 9, 6, 8, 6. Jika ditampilkan dalam tabel frekuensi, yang tepat adalah option A, B, C, D. Kita lihat kalau dari tabel ini yang 5 sama semua ya. Yang 5 frekuensinya 1 atau banyaknya siswa ada 1. Yang 6 ada berapa? Coba dilihat, kita bikin terus gitu. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Yang 6 ada 4. Berarti yang pasti salah yang B ya. Kemudian yang 7 ada berapa 7? 7 ada 2. Nah, yang B salah, tinggal yang C atau D. Nah, jadi jawabannya C atau D. Bedanya apa di 8? 8 ada berapa 8? Oh, 8-nya ada 2. Oke, 8-nya ada 2, 9-nya ada 1. Berarti jawabannya pasti yang C. Ya, jawabannya C. Yang nomor 2, perhatikan data nilai berikut. Ini nilai siswa, ini banyak siswanya. Banyak siswa yang nilainya lebih dari 7. Lebih dari 7 itu berarti 8, 9, dan 10. Yang nilainya 8 ada berapa? 7 orang, nilai 9, 5 orang, nilai 10, 4 orang. Yang ditanya banyak jumlah siswanya, berarti tinggal dijumlahkan. Banyak siswanya 7 tambah 5 tambah 4, 16. Berarti banyak siswa yang nilainya lebih dari 7 adalah 16 siswa. Jawabannya A. Berikutnya soal nomor 3. Usia anak di Komplek Golden Paradise ditampilkan dalam tabel berikut. Usia 5 tahun ada 8 anak, 6 tahun ada 4 anak, dan seterusnya. Jika diadakan lomba adzan untuk anak di bawah usia 8 tahun, banyak anak yang boleh ikut. Usianya di bawah 8 tahun. Di bawah 8 tahun, ini 8 tahun. Di bawahnya berarti yang usianya 5 tahun, 6 tahun, dan 7 tahun. Berarti banyak anak yang boleh ikut. Ya, ini tinggal dijumlahkan saja. 8, ya. Banyak anak yang boleh ikut lomba adzan. 8 tambah 4 tambah 9 itu 21 anak. Di jawabannya 21 anak yang D ya. Soal nomor 4 dan nomor 5 kita lihat menggunakan satu tabel ini. Ini tabel tentang pekerjaan orang tua siswa ya. Yang TNI ada 7 anak. Jadi yang orang tuanya TNI ada 7 anak, kemudian yang Polri 3, yang swasta, kerjaan swasta 14, yang PNS 12. Menurut data di atas, modus atau data yang frekuensinya terbanyak. Data dengan frekuensi terbanyak. Kalau frekuensi terbanyak, kita lihat aja yang paling banyak ini mana. Oh, ini yang paling banyak adalah 14 ini. Berarti data yang paling banyak frekuensinya adalah yang swasta. Yang paling banyak orang tuanya itu bekerja sebagai karyawan swasta. Kemudian nomor 5, banyak siswa kelas 5 SD NF menurut data berikut. Data tersebut di atas ini adalah berapa? Tinggal dijumlahin aja seluruh ini frekuensinya. Nah, ini dengan anggapan bahwa setiap anak punya satu ayah orang tua di sini ya. Jadi nggak ada anak yang ini bersaudara di sini. Sesuai dengan keterangan soal tidak ada tambahan itu. Nah, kita lihat banyaknya kita jumlahkan 7 tambah 3 tambah 14 tambah 12 totalnya adalah 36. Sehingga banyak siswa kelas 5 SDNF adalah 36. Jawabannya yang C. Soal nomor 6, data jumlah kepala keluarga per RT di RW 06 sebagai berikut. RT 1, 2, 3, 4, ini satu RW ya, RW 6.
total kepala keluarga di RW 6. Berarti tinggal dijumlahkan saja jumlah kakaknya ini. Kita jumlahkan seluruh kakaknya itu adalah 35 ditambah 38 ditambah 36 tambah 34. Di total ketemu 143. Jawabannya 143 yang D. Soal nomor 7 sampai 9 ini menggunakan diagram ini, piktogram ini ya. Perhatikan piktogram warga RW 11 berikut. Terdiri dari beberapa RT 1 sampai RT 5. Digambarkan dalam bentuk gambar orang banyaknya warga. Untuk gambar ini, tiap gambar satu orang itu mewakili 10 warga. Berarti kalau RT 1 ini punya 4, berarti 4 kali 10, 40. Kalau RT 2 berarti 3 kali 10, 30 ya. Oke, kita lihat pertanyaannya. Wilayah dengan warga terbanyak adalah, kita lihat mana yang banyak gambar orangnya. Ternyata RT 3 ini ada 5 gambar orang. Berarti 5 RT 3 ini pasti 5 apa 50? Ya, karena satu gambar orang mewakili 10, berarti 5 kali 10, berarti jawabnya 50, yaitu option yang C. Sedangkan nomor 8, jumlah seluruh warga di RW 11 pada data di atas adalah seluruhnya. Berarti kita lihat seluruh warga di RW 11 ya tinggal dijumlahkan. Kita lihat aja, kita hitung jumlah gambar orangnya. Ini 4 tambah 3 itu 7 tambah 3 10 tambah 5 15 tambah 4 19, sehingga bisa dihitung banyaknya warga adalah 19 dikali 10, karena setiap gambar mewakili 10 warga. Berarti 190 jawabannya yang B. Nomor 9, selisih warga banyak warga di RT 1 dan RT 3. Selisih banyak warga di RT 1 dan RT 3 adalah, kita lihat RT 3 berapa? Ada 5 gambar orang. Kemudian RT 1 4, berarti selisihnya adalah 1 kan ya, tinggal dikali dengan 10. 5 kurangi 4 kali 10, jawabannya 10. Selisihnya 10 orang warga. Demikian nomor 7 sampai 9. Nomor 10 dan 11. Untuk nomor 10 dan 11 perhatikan grafis berikut. Hasil perolehan suara pemilihan ketua murid atau KM kelas 5A adalah sebagai berikut. Calon A mendapatkan 2 gambar wajah ini. Sedangkan setiap gambar wajah itu mewakili 2 suara. Calon B ada berapa? 4 suara dan 4 gambar wajah. Berarti nanti harus dikali dengan 2 ya. Ingat ini. 1 gambar wajah mewakili 2 suara. Nah, kita coba pertanyaannya. Siapakah calon yang terpilih menjadi ketua murid kelas 5A? Mana yang paling banyak? Dari gambarnya ini ketahuan jadi calon D. Calon D kan ya? Nah, calon D itu yang paling banyak. Dah, jawabnya C. Kemudian berapa perolehan suara untuk calon B? Calon B tadi berapa? 4 gambar wajah, berarti dikali dengan 2. 4 banyak calon B adalah 4 dikali 2 sama dengan 8. Jawabannya yang B. Ya, jawabannya B, 8 suara. Nomor 12. Nilai ulangan IPS kelas 5C ditampilkan dalam diagram garis berikut. Ini diagram garis. Banyak siswa yang mendapat nilai 8. Nilainya 8. Nilainya 8, ini kita berapa orang ini? Kita lihat, geser saja ke kiri. Ternyata di sini ada antara 4 dan 6, itu berarti 5 siswa. Jawabannya 5 siswa yang D. Nomor 13. Hasil rapat pleno pemilihan ketua OSIS sebagai berikut. Calon A, B, C, D, dan E. Ini pemilihnya.
Yang menjadi pemenang dari pemilihan itu adalah yang paling tinggi dong harusnya. Yang paling tinggi di sini ya 12. Yang paling tinggi 12 ya. Pemenangnya pasti yang paling tinggi 12, yaitu calon B ya. Jawabannya calon B, option A. 14, soal nomor 14. Perhatikan diagram berikut. Diagram batang di atas adalah data nilai matematika 58 siswa kelas 5. 58 siswa kelas 5. Banyak siswa yang dengan nilai 6 adalah berapa? Totalnya ini ada 58. Cuman ada ini yang belum diketahui. Berapa nih? Nah, ini memang ditanyakan. Kita hitung. Seluruhnya 58. Itu total dari yang nilainya 5, 11 anak. Kemudian ini tidak diketahui yang nilai 6. Kemudian 14 nilainya 7. 7 nilainya berapa nih? 8. 10 nilainya 9. Yang 6 nilainya 10. Nah, kita total jumlah siswanya ini ternyata 58. Tinggal dijumlahkan yang ada ini dulu. 58 itu sama dengan 11 tambah 14 tambah itu adalah 48. Nah, nanti yang ditanyakan ini berapa yang nilainya 6. Tinggal 58 dikurangi 48 atau 48 ditambah 10 ya. 48 tambah 10 58. Berarti jawabannya yang 10. Ini yang nilainya 6 ada 10 siswa. Soal nomor 15. Nilai matematika kelas 6 suatu tes disajikan dalam diagram berikut. Diagram batang ya. Nilainya 4 ada berapa ini? Di antara 8 10 berarti 9 anak. Yang nilainya 5 ada 10 anak dan seterusnya. Selisih banyak siswa yang memiliki nilai terendah dengan banyak siswa yang memiliki nilai tertinggi adalah berapa? Kita cari yang tertinggi. Nilai tertinggi berapa? 8 ini. Nah, nilai tertingginya 8. Banyak siswanya berapa? 11. Yang nilai terendah 4. Banyak siswanya 9. Sehingga selisih banyaknya adalah ini 11 dikurangi dengan 9. Jadi jawabnya 2. Selisihnya adalah 2 anak. Soal nomor 16 dan 17. Ada diagram batang juga. Langsung ke pertanyaan. Pada tahun 2018 terjadi penambahan jumlah penduduk sebanyak titik-titik dari tahun 2017. Jadi dari tahun 2017 1607, 2018 1715. Kita cari selisihnya ya. Penambahannya dari sini tambahin berapa atau sama dengan selisihnya. Berarti penambahannya adalah kita tulis saja P sama dengan 1715 dikurangi 1607 adalah 108. Ini penambahannya 108 dari tahun 2017 ke 2018. Jawabannya yang C. Soal nomor 17, kenaikan jumlah penduduk tertinggi. Nah, kenaikan jumlah penduduk tertinggi terjadi pada interval tahun berapa? 2014, 2015, 2015, 16, 16, 17, 17, 18. Berarti kita harus cari satu-satu ini. Yang 2014 ke 2015 itu kita cari selisihnya. Nah, penambahannya berapa? Berarti yang 2015 dikurangi yang 2014. 1475 dikurangi 1020. Itu 455. Yang 2015-16 berarti 1512 dikurangi 1475. 37 kenaikannya. Kemudian yang 2016-2017 ini 1607 dikurangi 1512 95. Yang 2017-2018 sudah dihitung tadi 108. Nah, dari sini yang paling tinggi ketahuan ya. Kenaikan jumlah penduduk tertinggi pada interval tahun 2014-2015. Jawabannya yang A.
Soal nomor 18 dan 19 kita lihat ini tentang satuan volume ya. Kita harus ingat tangga satuan volume ya. Ini dari mililiter ke desimeter kubik, itu diapain? Ditambah apa dikali ya? Kita lihat tangganya dulu. Ini tangganya kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Setiap satu kali turun tangga dikali 10. Ini yang sering dipakai yang ini. Kiloliter itu sama dengan meter kubik, liter sama dengan desimeter kubik, mililiter sama dengan sentimeter kubik atau cc. Nah, kalau setiap satu turun tangga dikali 10, kalau dua tangga dikali 100, kalau tiga turun tangga dikali 1000. Kalau dibalik dari bawah ke atas atau naik, kalau tadi turun sekarang kalau naik dibagi 100. Dibagi 10 setiap satu tangga. Kalau dua tangga dibagi 100. Kalau naik tiga tangga dibagi 1000. Ya, oke. Nah, karena ini mililiter ke desimeter kubik, mililiter kan di sini ke desimeter kubik berarti ke sini. Berarti naik berapa tangga? 1, 2, 3. Berarti dibaginya 1000. 420 dibagi 1000. Berarti nanti ada 3 angka di belakang koma, yaitu 0,420. 420 ya. Nolnya nggak usah ditulis, berarti hasilnya 0,42. Jawabannya yang D ya. 19. Kapasitas sebuah mobil tangki bahan bakar 2,75 meter kubik atau setara dengan berapa liter? Meter kubik ke liter. Turun ya, meter kubik ke liter berarti dikali berapa? Turun 3 tangga tuh 2, 3. Turun 3 tangga dikali 1000. 2,75 dikali dengan 1000 ya, dikali 1000 jawabnya 2750. Jadi ada nanti komanya mundur 3 kali, 1, 2, 3 ya, 1, 2, 3. Jadi 2750. Jawabannya yang D. Ini harusnya D ini ya. Ini harusnya yang ini C, ini D jawabnya. Soal nomor 20 dan 21 masih terkait dengan satuan volume. Volume 0,045 hektoliter itu sama dengan berapa mililiter? Lihat, hektoliter ke mililiter. Ya, kita masih ingat hektoliter ke mililiter, kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, mililiter. Nah, dia dari hektoliter ke mililiter, berarti turun 5 tangga. Dikali berapa? 100.000 ya, dikali 100.000. 0,045 dikali 100.000 jadinya ini ada 3 angka di belakang koma, terus tambah lagi 202. Nah, berarti 4502. 4500 mililiter. Kemudian volume air 250 mili. Itu setara dengan berapa liter? Nah, mili ke liter, lihat, mili ke liter berapa tangga? Naik 1, 2, 3. Naik 3 tangga. Kalau naik 3 tangga berarti dibagi 1000. 250 dibagi 1000 itu 0,250. Nah, 0 di belakang dibuang ya. Berarti ada 3 angka di belakang koma. Maka 0,25 jawabannya yang B. Pembahasan soal nomor 22 dan 23. Banyak kubus kecil atau kubus satuan untuk bangun ruang pada gambar di bawah adalah, kita lihat ini bangun apa? Kubus ya. Ada ini sisinya, panjangnya itu 4, lebarnya 4, tingginya juga 4, sehingga tinggal dikalikan saja. Banyaknya kubus kecil itu sama saja dengan volume kubus besar ini. 4 kali 4 kali 4 64 kubus satuan atau kubus kecil itu. Jawabannya yang C.
Nomor 23, pada gambar berikut setiap kubus kecil pada gambar di atas volumenya 8 cm kubik. Setiap kubus kecil itu volumenya 8 cm kubik. Kita cari berapa banyak berapa banyak kubus kecilnya. Ya, ini 2, 2, 2. Berarti banyaknya adalah 2 kali 2 kali 2, 8 kubus kecil. Nah, setiap satu kubus kecil volumenya 8. Berarti 8 dikali 8 sama dengan 64. Satuannya adalah cm kubik. Jawabannya 64 itu yang B. Sebuah kubus yang memiliki rusuk berukuran 13, volume kubus, ukuran rusuknya adalah 13 cm, volumenya tinggal dikalikan. Volume kubus rumusnya rusuk pangkat 3. Rusuk kali rusuk kali rusuk, 13 kali 13 kali 13, 2197. Satuannya cm kubik. Jawabannya yang C. 25, sebuah bak mandi diketahui berukuran sisi 90 cm. 90 cm. Ya. Kita lihat 90 cm rusuknya. Bak mandi itu diisi dengan air penuh, volume airnya berapa? Ingat satuan senti di sini mintanya liter. Berarti harus diubah dulu. 90 cm itu ke desimeter itu berarti dibagi 10. Jadi 9 desi. Karena kita ingat liter itu sama dengan desimeter kubik ya. Kita ubah ke desimeter. Nah, liter itu desimeter kubik. Nah, volume bak kubus itu, volume air di dalam bak kubus itu adalah 9 desi, 9 desi, 9 desi itu 729 desimeter kubik atau liter. Jawabannya 729 liter itu yang A. Sekarang mengingat tentang akar pangkat 3 ya, dalam bentuk cerita ini. Sebuah kubus diketahui volumenya 13.824 liter. Ukuran sisi kubus tersebut berapa senti? Kita ingat dulu nih pangkat 3. Karena volume kubus itu kan rusuk pangkat 3. Sedangkan kalau mencari rusuknya berarti di akar pangkat 3. Jadi kita harus ingat ini ya. Sisi kubus sama volume ini kan akar pangkat 3 dari volume. Nah, ingat 2 pangkat 3 kan 8. Terus kalau dibalik berarti akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Gitu ya kebalikannya. Kalau 3 pangkat 3 itu 27, 3 kali 3 kali 3. Nah, maka akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Kita harus ingat ini, kalau satuannya 8, di sininya 2. Kalau satuannya 7, 3. 28 DD. 28 DD. 28, kalau ini 73. Tuti 73. Nah, itu satuannya. Kalau akar pangkat 3 dari 64, 4. Selain yang ini, DD tadi 28 sama 37 itu sama semua. Kalau satuannya 4 ya 4, kalau 5 ya 5, kalau 6 ya 6. Kalau satuannya 3, nah 3 kan? 3 7 pasti. Kalau 3 7, kalau 2 8, kalau 9 tetap 9 ya. Jadi yang beda cuman ini. 37 28 73 82. Nah itu. Yang lainnya satuan sama. Nah, kita coba. Pertanyaannya kan rusuk kubus atau sisi kubusnya. Akar pangkat 3 dari volume. Sedangkan volumenya diketahui akar pangkat 3 dari 13.824. Kita lihat satuannya 4. Oh, kalau satuan 4 itu pasti satuannya juga 4. Hasilnya di sini pasti 4 ya. Oke, 4. Kemudian lihat ini. Jadi dipisah 3 angka dari belakang tuh 2 3. Ini ada tanda titik ini. Nah, ini berarti akar pangkat 3 dari 13 berapa? 13. Lihat kalau akar pangkat 3 8 kan 2. Akar pangkat 3 27 3. 13 itu antara 8 dan
27. Antara 8 dan 27 itu ada 13, 15 dan seterusnya. Diambil yang lebih rendah yaitu 2. Berarti akar pangkat 3 dari 13 adalah 2. Nah, hasilnya berarti 24. Tapi satuannya kan dalam apa tadi? Liter. Liter itu sama dengan desimeter kubik. Berarti ini satuannya 24 desimeter. Padahal mintanya satuannya dalam apa? Dalam senti. Kalau dalam senti, desi ke senti dikali 10, berarti 24 kali 10 240 cm. Di sini jawaban yang ada adalah 240 cm yang C. Sekarang nomor 27, semangat ya. Perhatikan gambar di bawah. Jika volume kubus kecil atau kubus satuan adalah 1 cm kubik, volume bangun keseluruhan. Kita hitung volume balok nih ya. Ini panjangnya ada berapa kubus satuan? 1, 2, 3, 4, 5. Terus lebarnya 1, 2, 3, tingginya juga 3. Ya, kita hitung volumenya berarti sama dengan panjangnya 5, lebarnya 3, tingginya 3. 15 kali 3, 45 dalam cm kubik. Karena satu satuannya 1 cm kubik. Jadi jawabannya 45 yang A. Nomor 28. Kumpulan kubus berukuran sama ditumpuk sehingga tampak seperti gambar berikut. Jika setiap kubus bervolume, setiap kubus kecil ini bervolume 27 cm kubik, volume total bangun pada gambar di atas. Kita cari berapa banyak kubus kecilnya. Ini panjangnya berapa? 4, terus lebarnya 4, tingginya lebarnya 2, tingginya 2. Kita hitung banyaknya kubus kecil. Volume baloknya dari kubus kecil 4 kali 2 kali 2 itu 16 kubus satuan. Setiap satuan kubus volumenya 27, berarti tinggal dikalikan dengan 16 dikali 27, hasilnya 432 cm kubik. Yang ada jawabannya A. Nomor 29 sampai 31. Nomor 29 soalnya volume sebuah balok. Volume sebuah balok dengan ukuran panjang 12 cm, lebar 8 cm dan tingginya 6. Volume balok kan panjang kali lebar kali tinggi ya, volume balok. Tinggal panjangnya kita tulis 12 kali 8 kali 6. Hasilnya 576 cm kubik. Yang ada di sini jawaban A. Nomor 30, volume balok di bawah adalah ini panjangnya 8, lebarnya 6, tingginya 5. Kita tinggal dikalikan saja. 8 kali 6 kali 5. 30 kali 8, 24. 240. Satuannya cm kubik. 240 yang D. 31. Volume balok di atas 378 ya. Maka volume panjang kali lebar kali tinggi. 9 kali 6 kali tinggi sama dengan 378. Maka tingginya 9 kali 6 berapa? 54. Maka tingginya tinggal dibagi saja. 378 dibagi dengan 54. Hasilnya 7 dalam satuan senti. Berarti tingginya adalah 7 cm. Jawabnya yang C. Oke, soal nomor 32 sampai 34. Banyak diagonal ruang yang dapat dibuat pada sebuah kubus. Ada berapa buah? Diagonal ruang itu yang garis yang melalui ruangan menghubungkan dua titik pojok ya, dua titik sudut. Misalkan ini garis CE atau EC. Nah, CE ini garis yang menghubungkan titik sudut. Nah, titik sudut atau pojoknya ini CE ya. Contoh yang lain mana? Contohnya AG lagi DF. Berarti ada berapa coba? AG, BH, CE, DF. Ada 4 diagonal ruang pada kubus. Kemudian untuk membuat nomor 33, untuk membuat kerangka kawat sebuah kubus di berukuran rusuk 17 cm diperlukan kawat sepanjang berapa?
Ini panjang kerangka kubus dengan rusuk 17. Rumusnya langsung saja apa? 12 rusuknya kan? Berarti 12 kali rusuknya. 12 kali 17 cm hasilnya 204. Itu option D. Nomor 34, perhatikan gambar jaring-jaring kubus berikut. Ini jaring-jaring kubus ini kalau disusun akan membentuk kubus. Diketahui panjang PQ 7. Ini berarti rusuknya dong. Ini rusuk kubusnya. Volume kubus yang dapat dibentuk dari jaring-jaring itu adalah, ingat volume rumusnya rusuk pangkat 3 atau ini 7 kali 7 kali 7, 343 satuannya cm kubik. Jawabannya yang C. 35 dan 36 kita lihat ada jaring-jaring kubus ya, masih jaring-jaring kubus terdiri dari 6 persegi. Terus mana yang jaring-jaring kubus, mana yang bukan dari 4 ini, dari 4 gambar ini. Kita ingat polanya saja. Jaring-jaring kubus itu polanya di antara yang paling sering adalah 141, 132. Ini yang sering. Kita lihat di sini. Ini 132. Cuman ini nggak boleh nempel ya, yang 2 ini nggak boleh nempel menjadi sebuah persegi. Nah, dia harus bergeser kayak begini. Boleh 132 atau 231. Nah, ini bisa polanya. Kemudian ini pola 141, 141. Mau satunya di mana aja boleh kalau yang ini. Ditaruh di pinggir kiri atau di kanan, ini di mana saja. Nah, ini berlaku. Nah, ini 4 ini juga sama, 141. Nah, ini 124 memenuhi, tapi yang ini nggak bisa. Ini kan seperti pola 1 tapi dia digeser ke sini. Nah, ini nggak bisa, nggak akan bisa menjadi kubus. Jadi jawabannya 1, 2, dan 4 D. Nomor 36, luas permukaan sebuah kubus dengan ukuran rusuk 9 cm. Wow, permukaan kubus itu kan dari sini, dari jaring-jaring ada berapa? Ada 6 muka kubus. Berarti 6 kali luas 6 persegi kan? 6 berarti luas dari 6 persegi. Luas permukaan kubus dirumuskan 6 kali rusuk kuadrat atau perseginya. Berarti 6 kali 9 kali 9 karena rusuknya di sini 9. Berarti 6 kali 81 adalah 9 kuadrat kan 81 ya. 6 kali 81 486. Di sini jawabannya yang A. Soal nomor 37 dan 38. Diberikan sifat dari bangun ruang. 1 memiliki 6 sisi yang sama besar. 2 memiliki 4 buah diagonal ruang. 3 masing-masing diagonal sisi saling berpotongan tegak lurus. 4 rusuknya ada 12 buah. 5 volumenya panjang kali lebar kali tinggi. 6 memiliki 6 bidang diagonal. Yang merupakan sifat dari balok adalah balok. Sifat dari balok. Balok itu ukurannya pasti beda ya, panjang, lebar, dan tinggi. Jadi 1 ini nggak mungkin. 6 ukuran sama besar ini berarti kubus ini. Kemudian 4 diagonal ruang. Oke ya udah, di soal sebelumnya sudah 4 diagonal ruang. Terus masing-masing diagonal saling berpotongan tegak lurus. Kalau persegi panjang nggak mungkin tegak lurus ya. Berarti ini salah nih. Rusuknya 12 buah betul. Kemudian rumusnya volume panjang kali lebar kali tinggi. Terus memiliki 6 bidang diagonal. Ya betul ini ya. Karena diagonalnya ada 12, nanti dibagi 2 ada 6. Berarti jawabannya yang D, 2, 4, 5, 6. Itu yang sifat dari balok. Nomor 38, perhatikan gambar balok di bawah. Panjangnya 9, lebarnya 3, tingginya 4. Maka total panjang rusuk balok itu, ini panjang kerangka balok sama saja ya. Total panjang rusuknya sama dengan panjang kerangka balok itu adalah 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Panjangnya 9, lebarnya 4, tingginya 3. 9 tambah 7, 16. 4 kali 16 adalah
64 jawabannya yang A. Ya, soal terakhir, soal nomor 39 dan 40. 49 dan 40. Di antara gambar-gambar berikut yang merupakan jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok. Cirinya jaring-jaring balok itu adalah apa? Ada 3 pasang persegi panjang yang sama nih ya. Yang sama kembar terpisah. Setiap pasangannya itu terpisah dan saling menutup. Kita lihat yang satu. Ini ada 3 pasang. Yang ini pasangannya dengan yang ini. Terpisah ya. Kemudian ini yang besar sama yang besar. Oke, terpisah. Ini dengan ini terpisah. Dan saling nutup kalau ditutup nih. Berarti yang satu benar. Satu oke. Yang dua. Yang mana pasangannya nih? Ini pasangannya dengan ini. Ya, yang besar ini dengan yang besar. Yang kecil sama yang kecil. Ya, 2 juga oke. Bisa menjadi balok. Yang 3, lihat. Yang ini pasangan dengan ini terpisah, betul. Yang ini terpisahnya 2 kali sehingga menyebabkan yang besar ini nempel dia, nggak ada pemisahnya. Sehingga ini salah nih. Kemudian yang ini juga sama, ini pemisahnya nggak ada, ini nggak ada pemisahnya. Yang saling nutupi ini nggak ada pemisahnya. Berarti jawabannya hanya yang 1 dan 2. Yang B. Jawabannya B. Terakhir nomor 40. Luas permukaan dari balok dengan ukuran ini. Rumusnya adalah 2 kali panjang lebar, panjang tinggi, lebar tinggi. Panjangnya, lebarnya, dan tingginya sudah diketahui. Panjang kali lebar, berapa panjang kali lebar? 6 kali 5, 30. Panjang kali tinggi, 6 kali 4, 24. Terus lebar kali tinggi 5 kali 4 20. Tinggal disubstitusikan ke sini, dimasukkan. Maka luas permukaan balok 2 kali 30 tambah 24 tambah 20. Dijumlahkan ini ada berapa tuh? 50 tambah 24 74 kali 2. 2 dikali 74. Hasilnya adalah 148. Di sini jawabannya yang B ya. Ini soal terakhir. Semoga betul semua. Alhamdulillah. Ya, berikut ini terakhir adalah ringkasan dari kunci dari pembahasan yang sudah kita jelaskan. Ini kuncinya nomor 1 sampai nomor 40. Ya, adik-adik bisa ini untuk meringkas kuncinya apakah ada kesalahan. Tapi pembahasan yang tadi itulah penjelasan secara lengkapnya. Oke, demikian pembahasan kali ini. Kita akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa, Allahumma fa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berikan manfaat pada ilmu yang telah Kau ajarkan kepadaku. Ajarilah aku hal-hal yang bermanfaat bagiku dan tambahkanlah ilmu padaku. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.